Jadi batang-batang yang panjang yang menjulang itu kalau di pemukiman dipotong tapi ditali, kemudian diturunin pakai tali, jadi lebih lama pemotongannya, proses pemotongannya. Tapi karena ini kita di perkebunan pun Tegal, kalau bahasa Jawanya Tegalan, jadi lebih cepat karena potong langsung dijatuhkan aja, karena jauh dari pemukiman, prosesnya lebih cepat ya kan? Monggo panak netra yang biasa ya itu kan anu biasanya ya anu pertani ini boleh masa kadang jaluk surat prokuran pun ini badan nyuwun malah pun kan metune metu kali sawah rangkap sawah nggih. Mantap. Pakai agi Ngomong gitu ya. bungkus kesuwan syuting kan nganti paling nggih pun diarah mungkin muat.
Pak Le yang punya pohon ini seharga motor. Ini proses pemotongannya, mohon maaf saya cuma ngerekam doang, nggak bantuin karena ini bisa menjadi tontonan ya, bisa menjadi bahan konten. Jadi saya rekam lumayan, ini pohon senilai 13 jutaan ya, senilai motor lah ya. Senilai motor. Lokasinya di Tegurejo, Gunung Pati, Klaten. Wush, mantap. Alhamdulillah udah apa? Kembang pohonnya. Seperti ini prosesnya. Mas, sorry ngerusui Mas. Oke. Ini biasa biar apa, biar tajam ya. Habis dipotong langsung Oke, sebesar ini pohonnya. Kita cek semua. Terus nanya kita ya. Paling murah rekan gini. Oh ya belum. Tapi itu ini bolong irian Mas. Nggih. Pinten. Anu kok karekane jiko. Karek ngukur ini. Jadi kayu kalau untuk jadi bahan, ini kan ceritanya kayu ini buat bahan kan. Nah, jadi kayunya udah ada ukurannya buat berapa kayu, ukuran apa namanya, kusen, buat kusen rumah, buat bahan buat rumah. Gede semetan iki wis curiga. Dulu lah Bang. Dulu. Tekan kalau paling rasa meter iki. Mata tengah lemah, perwaan. Ujuk-ujuk Mas. Jajarin Mas. Ya, nyelan ya. Kota semeter paling lama. Iya, Mas. Kita semeter Mas. Enggak ada. Enggak ada Bang, semeter Bang. Kira-kira enggak. Enggak. Enggak ingin tepan deh. Semeter mungkin nggih kudu lontar dhuwur. Kira-kira ilang Bang. Potong riyin. Iya. Ilang Bang. Ini udah ada ukurannya nih, buat ini nanti dibuat jadi bahan apa di bagian rumah atau apa nggak tahu saya. Potong dibuang yang lubang ini, membuang lubang jadi bisa panjang utuh gitu.
dipotong, kemudian Aman. Aman, Mas. Aman. Wah, udah clear. Oke, jadi karena ini lubang pohon menjadi kayu ya bukan dibuang, nanti dipecah buat seni apa, kalau dari bawah mungkin buat batang pohon-pohon yang apa namanya, kalau dari bawah itu buat potongan-potongan kecil kayu yang ini. Nah, nanti yang panjang utuh ini nanti diukur, dipotong sesuai kebutuhan desain rumahnya. Nah, jadi tadi sempat kita lihat apa lubang di tengah-tengah pohon. Ternyata ini adalah tanah ya. Nggak tahu proses alamnya bagaimana. Tanah ini bisa naik sampai ke atas kira-kira berapa meter lah ini? 1 meter. 1 meter. Jadi nggak tahu proses alamnya seperti apa dan bagaimana tiba-tiba tanah itu bisa naik ke atas pohon sampai 1 meter, diameter 1 meter. Jadi ini nanti disendirikan prosesnya. Ini tanahnya seperti ini, tanah liat. Nah, nggak tahu ya namanya proses alam ya. Nah, bisa di tengah-tengah pohon gitu loh maksudnya. Nah, aduh. Nah, ini diameter segini nih. Nah, ini segini. Nah, nih diameter ini tanah, proses tanah. Oh iya, di sini nih sampai ke sini. Nggak tahu apa karena memang pohon jati itu kebanyakan seperti ini atau bagaimana. Ya namanya alam, nggak tahu juga. Nah, ini dalamnya ke bawah juga nggak tahu sampai berapa. Ini akarnya dia buat sekaki aja juga masih besaran akarnya kan. Oh, mantap. Nggak tahu ini proses nanti dipakai apa enggak. Nah, ini dipakai enggak nih? Akarnya nih? Enggak ya. Nah, jadi ini nggak kepake nanti. Nggak tahu buat apa. Mungkin buat dipotong-potong buat kayu bakar doang bang. Mungkin akarnya bisa sampai radius sana mungkin ya. Kan ya owong. Ye. Ana Mas. Jadi sebagai bantalan diangkat ke tali. Biasanya ke sana berapa ratus kilo ini ya. Kira-kira mungkin 100 kilo lebih lah ya. Rak lancar ya. Masa. Langsung balik. Yuk. Tekniknya sudah pengalaman ya mas Denny. Udah pengalaman dari berapa menit doang tadi udah keangkat dari mulai rekam 1 menit udah keangkat ke dalam mobil dengan personel yang berapa jumlahnya 6 orang. Mulai jam piro ora tak sebutke. Mulai jam piro? Mulai setengah 8 lah ya, mulai setengah 8 sekarang jam. Dari mulai pemaperasan pemotongan apa namanya, ranting-ranting sampai ini jam 10 ketok. Jam 10 mulai ngangkat di mobil. Jatuh gantung kowe. Dari Ciro 6, dari 1, 2 terus 6. Istimewa. Makanya cepat. Proses hitungannya Ciro 6. Ciro 6, 1, 2, 6. Kalau dalam bahasa Indonesia. Pantas cepat motongnya, ngangkatnya juga cepat. Berapa menit? 1 menit aja udah keangkat satu kan, satu potong. Kalau mungkin kalau kita yang nggak pengalaman ya 1 jam belum tentu keangkat ya. Namanya juga udah pengalaman, more experience.
Kan bang. Ji. Tas. Ji. Oh bos. Ini bang. Yang bulat lah bos. Neng ra. Iya. Neng ra. Oh direl. Ambil sangkal pripun? Prank. Ye. Udah tahu lah. Ada rawa apa? Rawa bang. Up. Itu. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Apa nggak tahu tekniknya seperti apa? Ini teknik bagaimana? Mengangkatnya prosesnya seperti ini setahu saya. Ini tanggal dud. 200 kilo lah ya. Oh, nyata kayak ini ya. Panen di bang ini bang. Berarti ki. Heeh, dinding iki. Ciro. Wow. Ciro. Sampai kamu setel bang. Bisa ya. Ci. Habis. Ya. Ciro. Kalem. Acara ini. Ngono ae. Sik. Ini Pak Supir. Jenenge semele, Mas. Buat kajel. Ya. Nah, sebenarnya ini juga biaya untuk dari mulai pemotongan, kemudian kemudian pengangkutan. Nah, itu biaya sendiri ya. Dan harganya juga lumayan. Kurang lebih sekitar 1 sampai 2 jutaan, saya tepatnya nggak tahu, range gitulah ya. Kerja berapa jam dengan apa namanya fee-nya atau bayaran 1 sampai 2 juta. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bukan dari dia bekerja ya, tapi kita menilai itu dari berapa tahun mereka belandong-belandong ini, istilahnya di Jawa itu belandong, berapa tahun mereka belajar untuk merobohkan jati, pohon-pohon besar. Nah, itu yang sebenarnya kita bayar. Jadi kalau kita ngomongin pekerjaan berapa, dikerjakan selesai berapa, bayarannya berapa, enggak seperti itu. Tapi kalian lebih ke pengalaman mereka, kalian membayar pengalaman mereka dari beberapa tahun yang lalu sebelum mereka bisa dan ahli atau mahir untuk melakukan pekerjaannya. Jadi seperti itu ya perspektifnya kalau kita melihat atau kita membayar apa namanya orang buat melakukan pekerjaan spesialis. Memang dia dipekerjakan untuk itu atau dia lebih ahli dalam menangani hal itu lah ya.